Salam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa Senin. Tema kita pada ibadah doa hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Kita akan membuka di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kita buka di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang telah diberikan, yaitu adalah carilah perkara yang di atas. Jadi kalau dihubungkan dengan Paskah, maka carilah perkara yang di atas adalah satu pengalaman, baik itu pengalaman kematian bersama Tuhan, tetapi juga kita boleh mengalami satu pengalaman kebangkitan juga bersama Tuhan Yesus. Maka dari itu carilah perkara yang di atas. Bagaimana dengan kita boleh mencari perkara yang di atas? Kalau saat ini kita boleh diperhadapkan oleh situasi yang cukup sulit karena ada bahaya daripada virus COVID-19. Ekonomi saat ini pun juga sulit, sekolah, pekerjaan, bahkan untuk masalah ibadah pun kita harus melakukannya di rumah melalui sebuah tayangan atau juga melalui ibadah jarak jauh. Terus bagaimana? Apakah dengan kondisi yang seperti ini akan membuat iman kita menjadi lemah atau putus asa, atau bahkan kita kehilangan pengharapan oleh karena keadaan yang memaksa kita dalam situasi yang seperti ini? Tetapi ingat, firman Tuhan katakan tadi yang di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Patut kita cermati dalam situasi yang sulit pun, situasi yang penuh dengan tantangan, kita tetap diwajibkan untuk mencari perkara yang di atas, mencari perkara-perkara surga. Masih ingat kita waktu saat situasi normal, seringkali kita mengabaikan Tuhan melalui ibadah atau melayani Tuhan. Saat kita banyak kesempatan untuk beribadah di dalam gereja, diberi kesempatan juga untuk melayani Tuhan di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah rutin seperti sebelum-sebelumnya, mungkin kita masih banyak alasan. Oh maaf om, maaf tante, maaf ibu gembala, saya masih belum bisa meninggalkan urusan saya, banyak pekerjaan, banyak kesibukan yang masih saya kerjakan yang tidak bisa ditinggalkan, atau lain sebagainya. Kemudian dibandingkan dengan situasi yang saat ini, saat kita masih banyak waktu, kegiatan kita banyak di rumah, bahkan bekerja di rumah, belajar di rumah, sampai-sampai ibadah juga seperti saat ini kita ibadah di rumah. Diperhadapkan dengan situasi seperti ini, mungkin muncul di sebagian jemaat, oh iya, saya juga ingin rindu untuk kembali ke gereja bersama-sama jemaat yang lain. Oh iya, kalau ada kesempatan, saya ingin melayani Tuhan. Pikiran-pikiran itu mungkin saat ini berkecamuk dalam kepala kita. Saat kita banyak waktu, keadaan tidak memungkinkan untuk kita bisa melayani sama seperti waktu kondisi normal. Dulu banyak WL, singer, kor,
Bapak Ibu maupun paduan suara umum terbuka untuk umum. Tapi sekarang pelayanan itu terbatas sekali, karena kita memang tidak diizinkan untuk berkerumun, sehingga menimbulkan satu masalah kesehatan, masalah keamanan, juga maupun masalah keselamatan. Dengan firman tadi, ayat 3, pasal 3 ayat 2, Kolose 3 ayat 2, dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang sekarang ini? Dalam kondisi yang sekarang ini, mencari perkara yang di atas, artinya atau sama dengan kita menyulungkan Tuhan lebih dari apapun. Dalam kondisi saat ini, kalau kita harus beribadah di rumah, mari kita lakukan ibadah itu di rumah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan benar, sama seperti kita biasa melakukan ibadah itu di dalam gereja. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saat berdoa, kita serius berdoa kepada Tuhan. Saat memuji Tuhan, kita juga serius memuji Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan, kita juga serius benar-benar supaya ada pembukaan rahasia firman Tuhan yang dinyatakan dalam renungan tersebut. Biarlah saat ini kalau kita boleh beribadah di rumah, kita benar-benar melakukan ibadah itu dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Tidak disambi sana sini, tetapi kita benar-benar meluangkan waktu untuk melayani Tuhan melalui ibadah di rumah. Itu salah satu kita menyulungkan Tuhan. Itu salah satu contoh kita mencari perkara yang di atas. Karena mencari perkara yang di atas adalah mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Mungkin saat ini kita juga diperhadapkan bagaimana nanti urusan makan kita, bagaimana urusan sandang pangan kita, urusan minum kita, urusan yang lain-lain. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita berbuat seperti itu. Tidak sama seperti keadaan normal sebelumnya. Karena kondisi saat ini mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah, banyak melakukan kegiatan sebagian besar di rumah, hanya untuk orang-orang saja yang berkepentingan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Tetapi ingat, firman Tuhan juga mengatakan, kita buka di Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Matius 6 31 sampai dengan 33. Begini firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas firman Tuhan di Matius 6 ini mengatakan, jangan khawatir, karena Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakaian. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi Tuhan tegaskan sekali lagi, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Apa artinya? Ya mari kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Kalau saat ini kita boleh mengambil bagian melayani Tuhan melalui talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai itu terus. Jangan loyo, jangan lengah. Pergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Keadaan sulit boleh terjadi seperti saat ini, tetapi ingat, Tuhan menyiapkan kita untuk diberikan jalan keluar untuk mengatasi
satu permasalahan tersebut. Entah itu permasalahan sulit atau bahkan mustahil sekalipun. Tuhan sudah melakukannya melalui kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga sampai dengan saat ini untuk menolong umatnya, sampai dia boleh menyatakan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian, kita bahu-membahu. Walaupun dalam situasi yang sulit, kondisi yang terbatas saat ini, kita tetap mengutamakan Tuhan. Melalui apa? Kalau kita boleh melayani Tuhan melalui ibadah jarak jauh, lakukan itu. Kalau kita boleh melayani orang-orang sekitar kita melalui apa yang kita punya, lakukan itu. Kalau kita tidak punya sesuatu apapun, kita boleh melayani Tuhan melalui doa-doa kita. Yang saat ini yang memerlukan adalah bangsa dan negara kita, terutama tenaga medis, baik itu perawat, dokter, petugas-petugas yang berkecimpung di dalam bidang kesehatan, TNI, Polri. Mari kita doakan mereka untuk selalu diberi kekuatan dan kemampuan di dalam mengatasi satu permasalahan ini. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan, karena Tuhan adalah penolong kita. Ayo rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui apa yang kita bisa, apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Seperti yang dikatakan firman Allah di Matius 6 tadi, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi mari kita pikirkan perkara-perkara surga. Biarlah kita juga mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah Tuhan yang memenuhkan semua yang kita butuhkan saat ini. Amin. Demikian pemberitaan firman Allah yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.